Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi. Mengapa salib Katolik ada korpusnya? Ada sejumlah orang mempertanyakan mengapa salib di gereja Katolik ada korpusnya, sedangkan salib pada gereja-gereja non-Katolik tidak ada korpusnya. Ini berhubung dengan anggapan bahwa satu, kalau begitu gereja Katolik percaya kepada Yesus yang wafat, bukan kepada Yesus yang bangkit. Karena ada korpusnya, maka gereja Katolik menyembah berhala. Tentu saja kedua anggapan ini keliru. Pertama, pengakuan iman gereja Katolik telah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam syahadat para rasul, yaitu aku percaya akan Yesus Kristus, putranya tunggal yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh Pra Maria, yang bersengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan pada hari ketiga ia bangkit yang naik ke surga. Maka tidak benar jika gereja Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Kedua, walaupun gereja Katolik menghormati itu, namun yang dihormati bukan patung Yesus di salib tersebut, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung itu. Ini disebut dulia relatif. Tentang apakah itu dulia relatif dan dasar kritisnya, silakan baca artikel di bawah ini. Oleh karena itu, penghormatan kepada kurban berhala, sebab yang dihormat tetap Kristus yang Tuhan yang digambarkan oleh crucifix, korpus, dan bukan patungnya itu. Memang penggambaran salib yang polos atau salib yang dengan korpus seolah memberikan penekanan makna yang berbeda. Salib yang polos sepertinya lebih menekankan kepada Kristus yang bangkit, sedangkan salib dengan korpus menekankan kepada pengorbanan Kristus yang sampai wafat pada salibnya. Sebagai sesama murid Kristus, tentu Kristus yang wafat dan bangkit. Namun, jika gereja Katolik memilih penggambaran korpus Kristus salib, itu karena penggambaran tersebut lebih jelas menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, Yesus yang di sana. Rasul Paulus mengajarkan bahwa perbuatan iman Kristiani adalah iman akan Yesus yang disalibkan. Sebab dengan salib sucinya inilah Yesus telah menebus dosa umat manusia. Iya. Maka setidak-tidaknya sekian, terima kasih. Rasul Paulus mengajarkan bahwa perbuatan iman Kristiani adalah iman akan Kristus yang disalibkan. Sebab dengan salibnya inilah Yesus telah menebus dosa umat manusia. Maka setidaknya ada 4 alasan mengapa penggambaran korpus di salib lebih mengarahkan kita semakin hati ajaran iman Kristen. 1. Korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesalahan kita yang kita mengira dia kena tulah, dipukul, tindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena
pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi yang ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 2. Korpus Kristus juga mengajarkan kita tentang keadilan Allah. Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita. Hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai penebus dosa-dosa kita. Kesadaran akan hal ini mendorong kita menjauhi dosa, sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan sengsaranya. Korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih karunia yang tak terbatas. Sebab Kristus sendiri mengatakan tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Kristus Kristus, terima kasih Engkau mau menderita dan wafat disalib untuk menebus dosa-dosaku. Biarlah doa sini menjadi saluran hati kita setiap kita memandang korpus Kristus di kayu salib. 4. Korpus Kristus itu mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban dan tak mudah putus asa dalam memikul salib kita sehari-hari. Rasul Yohanes mengajarkan agar kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tak mengherankan bahwa dengan merenungkan Kristus yang tersalib, para martir dan santo-santa dengan rela menyerahkan segala-galanya demi iman mereka akan Kristus. Jadi, penggambaran Kristus yang tersalib tidak menunjukkan bahwa umat katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat saja. Kita percaya kepada Kristus yang wafat, yang bangkit. Namun penggambaran korpus Kristus disalib lebih jelas mengingatkan kita akan penebusan Kristus yang dicapai melalui sengsara dan wafat. Sebab Kristus tanpa sengsara dan wafatnya disalib. Kristus disalib mengingatkan kita akan dalamnya makna inti ajaran Kristiani, itu hukum cinta kasih. Karena begitu besar kasihnya kepada kasihnya Allah, kita diselamatkan oleh Kristus putranya, dan kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama seperti Dia mengasihi kita. Amin.